Wayhak ya ibn Adam, alaysa qad hadzartani wa alaysa qad hadzartani wa hadzarta dhulmati wa natni wa dudi. Bukankah engkau sudah dikasih peringatan kalau aku tempat yang busuk, tempat yang tidak nyaman? Apa yang engkau persiapkan buat aku? Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini melainkan akan dijepit dengan kuburan. Ahibati fillah, Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan dalam kitabnya At-Tadhkirah tentang kuburan ini, jemaah, tempat yang sempit ini. Ana pernah dikasih sama kawan dulu, dikasih plakat, iya plakat ya, yang biasanya diberikan sebagai apa? Sebagai penghargaan itu kan. Iya, ana kasih plakat. Plakatnya itu kuburan. Di bawahnya itu ada semacam orang yang dikafanin, terus tulisannya Syafiq Riza Basalawa. Ana ngomong, iya nggak apa-apa, itu peringatan buat kita. Masih ada plakat itu di rumah teman. Ana nggak bawa pulang ke rumah. Belum dibawa pulang ke rumah semuanya jamaah. Kita itu kadang kala bangga dengan plakat penghargaan, memberikan materi di sini, plakat ini, plakat ini, plakat ini. Ada, engkau akan ke sana, plakat ini ditinggal semua. Engkau akan berada di tempat yang sempit itu. Itu tinggal cerita. Al-Imam Qurtubi mengatakan, bagaimana kuburan ini mengajak ngomong kepada manusia. Dia mengatakan, ana baitul wihdah, aku rumah sendirian. Ana baitul ghurbah, aku rumah kesepian. Engkau di sini akan sendirian, engkau akan kesepian. Ana baitut turab, aku ini tanah semuanya, tanah. Nggak ada yang namanya keramik, wala namanya granit, wala apa, full tanah aku itu. Wa ana baitud dud, dan di tempatku banyak cacing. Ya ibn Adam, ma gharraka bi. Wahai anak Adam, apa yang menyebabkan kau tertipu daya dengan aku? Semua sudah tahu akan ke rumah ini. Semua tahu. Siapa sekarang yang tidak tahu kalau dia akan berakhir ke rumah yang sempit itu? Tapi kita lupa. Maka dikatakan, apa yang membuat kau tertipu daya dengan aku? Engkau merasa nyaman di rumah luasmu, engkau nanti ke tempat yang sempit ini. Alam ta'lam anni baitil wihda. Apa engkau nggak tahu tuh, aku rumah, engkau kesepian di sini. Engkau akan dalam kegelapan di sini. Kita ketika padam listrik Jakarta beberapa tahun yang lalu ya, sempat padam listrik itu ribu jamaah. Ya sekarang lah kita di rumah, kalau kehabiskan token listrik, apakah ada yang menunggu mengatakan insya Allah lah 3 jam lagi baru ana isi? Nggak ada, dia akan isi. Tapi ketika di kuburan nggak bisa antum ngisi lagi. Antum akan berada di kegelapan yang begitu kelamnya. Wayhak ya ibn Adam, alaysa qad hadzartani wa alaysa qad hadzartani wa hadzarta dhulmati wa natni wa dudi. Bukankah engkau sudah dikasih peringatan kalau aku tempat yang busuk, tempat yang tidak nyaman? Apa yang engkau persiapkan buat aku? Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini melainkan akan dijepit dengan kuburan. Kadangkala ada orang kuburannya besar, kita ngelihat kuburannya non muslim kadangkala, oh besar banget jemaah. Sampai anak-anak tanya, Abah, ada berapa orang yang dikubur di situ? 1, anak ngomong. Oh besar banget. Ya, tapi sejatinya dia akan terjepit di sana. Kata Nabi SAW, inna lil qabri daghtah. Kuburan itu semuanya punya tekanan.
akan menekan. Lau kana ahadun najian minha naja Sa'ad bin Mu'adz. Kalau ada umatku yang selamat dari tekanan kubur itu, pasti Sa'ad bin Mu'adz selamat. Sa'ad bin Mu'adz jamaah, itu sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu yang ketika meninggal dunia arsy Allah itu bergetar dengan matinya Sa'ad. Tapi dia nggak selamat dari tekanan kuburan. Bagaimana dengan kita? Kemudian di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabri la naja hadzal sabi." Kalau ada orang yang selamat dari tekanan kuburan, nih balita ini pasti selamat. Tapi itu sesuatu yang harus dirasakan oleh semuanya. Dan kemudian apa yang terjadi? Ada satu fitnah terakhir yang harus kita lewati, yaitu fitnahnya Munkar dan Nakir, yang setiap sholat kita dianjurkan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah terakhir yang harus dihadapin muslim itu fitnah kubur, bukan azab kubur. Lain fitnah kubur sama azab kubur. Fitnah kubur ini adalah fitnah yang sangat menakutkan. Kadangkala ada mahasiswa yang di kelas ana tunjuk, antum berdiri, ana kasih pertanyaan. Dia ngomong, Ustadz, ana gemeter Ustadz. Ini cuma Ustadz yang tanya. Padahal dia bisa jawab sebenarnya. Tapi karena dilihat sama apa? Teman-temannya dalam kondisi yang menegangkan, akhirnya dia nggak bisa jawab. Sedangkan kalau fitnah kubur ini, Rasulullah SAW menyebutkan kedatangan dua malaikat yang namanya Munkar dan Nakir. Yang kata Nabi SAW ketika menyebutkan tentang sifatnya Munkar dan Nakir ini, aswadani azraqan, warnanya blue black, hitam biru. Aswatuhuma karra'dil qasif, disebutkan di beberapa riwayat suaranya itu seperti suara halilintar yang menyambar. Bagaimana perasaan kita tahu-tahu dengar wa absaruhuma kal barqil khatif, pandangan matanya seperti kilat. Karena tempatnya gelap gulita, jemaah. Jadi sampai pandangan matanya itu membuat orang ini ketakutan. Ma'a kulli wahidatin mirzabah, setiap orang atau setiap malaikat ini membawa palu, yang kalau gunung dipukul dengan palu itu akan jadi turab, akan jadi debu. Walau ijtama'a ala hamliha ahlul ardi lam yaqdiru ayyaqiluha. Kalau seluruh penduduk bumi itu mau mengangkat palunya Munkar Nakir ini, tidak akan mampu mengangkat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Gimana kondisi antum pada waktu itu? Udah keluarga udah pada pulang semuanya. Benar-benar semua kelezatan hilang. Apa faedah kajian kita sebenarnya ketika kajian tentang kematian? Nanti Ustadz Fulan kajian tentang kematian, nanti di sana kajian tentang kematian. Karena memang Nabi SAW nyuruh kita sering kali mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Disuruh sering kali mendengar dan mengingat hal itu. Antum keluar tadi kita sebutkan melihat BSD, Allah bagus banget ya. Lihat gedung-gedung tinggi, lihat ada restoran, lihat ada ini ada itu. Lupa lagi, diingatkan kembali. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi,
Akthiru dzikra hadhihi ladzat fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhiqin minal 'aish illa wassa'ahu 'alaih. Perbanyak mengingat kematian, pemutus kelezatan. Karena tidaklah orang itu mengingat tentang pemutus kelezatan ini kalau dia dalam kondisi sempit, ya, dalam kondisi di PHK, dalam kondisi uangnya habis, maka tahu-tahu jadi luas cuma hidupnya. Kenapa? Bentar lagi aku kan mau mati. Nggak lama di dunia. Makanya ketika ngobrol sama keluarga, anak kadang-kadang ingatkan sama istri anak, ketika kita punya masalah, punya musibah yang menimpa, namun kita nggak lama lagi di sini gitu loh. Iya ya bang, bismillah, bentar lagi kita akan meninggalkan semuanya. Jadi ketika antum sedang susah hidupnya, ingat, datang ke kuburan. Kita disuruh ziarah kubur. Orang tua kita kadangkala ya dia sakit dengan penyakit yang berat sekali, ajak datang ke kuburan. Tuh ayah, alhamdulillah ayah masih bisa makan, ayah masih bisa minum, ayah masih bisa nambah amalan. Tuh lihat kawan-kawan ayah, selesai sudah ayah, nggak bisa apa-apa mereka. Dia jadi oh iya ya, alhamdulillah. Dan kalau orang itu dalam keluasan rizki, perlu juga ingat kematian. Karena jadi sempit hidupnya. Anak mau kaya, mau banyak hartanya, berakhir dengan kematian. Maka dia juga akan ingat dengan hari akhir dia.